Halo sobat nih, gas lagi yuk Magic Emperor, langsung aja gaskun. Mereview sedikit dari part sebelumnya. Saat ini Zaufan dan juga dua ahli tua ini sedang sedang bertemu. Di sini Zaufan mendapatkan informasi dari gadis Shuang kalau intuisinya merasakan kalau anggota keluarga Yun telah diserang. Mendapatkan informasi itu, Zaufan sesegera mungkin akan mengecek tentang apa yang terjadi dengan anggota keluarga Yun. Walaupun sebenarnya di ibu kota kekaisaran ini telah disegel. Namun selepas kepergian Zaufan dengan teleportasinya, di sini Tuan Leng Wuqian juga memberikan sedikit bumbu-bumbu drama kepada gadis imut Shuang. Kalau Zaufan sebenarnya sudah tahu siapa pembunuh Pak Tua Yun Xuanzi. Ya, melihat Tuan Leng Wuqian yang memang sedikit kampret membuat Perdana Menteri Zugi berujar, Tuan Leng Wuqian, bukankah Anda ini terlalu berlebihan? Zaufan, ia telah membantu Anda dalam pengadilan kaisar. Tapi sekarang Anda malah meninggalkan sedikit drama yang akan membuatnya sakit kepala. Ya, dengan hubungan yang dekat antara klan Yun dan juga keluarga Luo. Jika klan Yun membuat masalah dengan kekaisaran ini, ini bukankah akan membuat Zaufan akan terlibat juga, ya kan? Mendengar hal itu membuat Tuan Leng Wuqian tertawa. Ya, tenanglah Perdana Menteri Zugi. Bukankah Zaufan sebelumnya juga telah mengatakan kalau kami, gerbang kaisar dan juga keluarga Luo masih bermusuhan? Saya juga yakin kalau Zaufan akan melakukan hal yang sama jika ia berada di posisiku. Karena semua masa tenang ini pasti nanti akan ada orang yang membuat masalah walaupun kita tidak ingin menjadi pusat perhatian. Karena memang seseorang telah membuat masalah, kita punya banyak hal yang harus kita nantikan, ya kan Perdana Menteri Zugi? Sedangkan di sisi lain, saat ini seluruh anggota keluarga Yun, mereka sedang melakukan perjalanan menuju hutan Black Wind. Ya, di dalam perjalanan anggota keluarga Yun, mereka dipantau oleh Tetua Li yang sedang memantau mereka dari udara. Namun di sela-sela perjalanan itu, terdapatlah sesuatu yang bergerak di belakang anggota keluarga Yun. Dan hal itu juga diketahui oleh para tetua milik keluarga Luo. Ya, akhirnya mereka muncul. Dan benar saja, kemunculan orang-orang itu sedikit mengejutkan bagi anggota keluarga Yun. Karena memang di belakang mereka telah ditunggu sekelompok asasin prajurit bayangan. Melihat kemunculan sekelompok pasukan bayangan membuat Tuan Li ia sedikit menganalisanya. Dan itu juga membuatnya berujar para master yang ada di ranah Tianshuan. Mereka ini terlihat tidak normal. Mereka akan melakukan sesuatu. Baiklah, kalian berdua harus berhati-hati, ujar Tuan Li kepada pasangan kakek nenek sakti itu. Tapi untuk si nenek imut ini yang melihat kemunculan pasukan bayangan itu, doi pun menganggap remeh dengan berujar, kau pikir apa yang bisa mereka lakukan oleh para master yang ada di ranah Tianshuan itu? Karena kau tahu, aku menolak jika ada orang gila aneh kedua setelah Zaufan di dunia ini. Ujar si nenek imut itu sembari menerjang para pasukan bayangan itu. Sedangkan untuk Tuan Li, ia tetap memantau dari atas tentang apa yang akan terjadi. Sedangkan untuk para prajurit bayangan, mereka juga menyadari kalau di atas mereka muncullah dua orang tetua dari keluarga Luo. Awas, berhati-hati, itu tetua api dan juga tetua es dari keluarga Luo. Sedangkan untuk si nenek imut, doi pun menolak untuk dipanggil tetua. Aku bukan tetua, panggil aku nona muda. Ujar si nenek imut sembari melepaskan teknik Ice Strike miliknya. Yang membuat kini seluruh anggota pasukan bayangan itu pun membeku dan tidak dapat bergerak. Ya, melihat seluruh anggota pasukan bayangan membeku dan tak dapat bergerak, membuat si nenek imut ia begitu yakin kalau dirinya telah dapat mengalahkan lawannya dengan berujar, "Hei, apa yang sudah aku bilang, ya kan? Mereka itu tidak ada apa-apanya," ujar si nenek imut ini. "Ya, kau benar, Beb. Kau bisa tahu kalau mereka hanya menggertak," sambut si kakek Eci ini. "Kita sangat kuat dan tidak seperti Pak Tuali yang memang penakut itu," ujar pasangan gila itu. Sedangkan untuk Tuan Li yang memantau pertarungan itu dari jauh membuatnya berpikir, kenapa aku merasakan kalau orang-orang itu tidak semudah itu untuk dapat dikalahkan? Karena memang benar saja seketika es yang mengurung pergerakan dari pasukan bayangan itu tiba-tiba saja menghilang dan
Begitu juga dengan para pasukan bayangan itu. Mereka dapat meleburkan tubuh mereka ke udara dan itu membuat si nenek imut ini pun sedikit shock. Karena kini tiba-tiba saja pasukan bayangan itu pun muncul tepat di hadapannya. Ya, melihat mereka pasukan bayangan tidak terpengaruh dengan serangan si nenek imut ini, membuat para pasukan bayangan ini tertawa. Hahaha, lihat, tetua api dan es dari keluarga Luo itu. Mereka tidak ada apa-apanya. Hahaha. Sedangkan untuk pasangan tetua ini, mereka berpikir, hei, apa yang terjadi? Mereka tercabik-cabik, tapi mereka dapat menyatu kembali. Ini sungguh aneh, ujar si kakek Eji. Sedangkan untuk si nenek, sial. Kalian hanya ada di ranah Tianxuan dan kalian berani tertawaiku. Wah, matilah kalian. Kini pasangan kakek nenek itu pun kembali melesat ke udara dan melepaskan serangan kombinasi mereka ke arah para pasukan bayangan itu. Tapi lagi-lagi tidak berguna. Ya, serangan mereka berdua dapat melewati para pasukan bayangan seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Bahkan di sini, para pasukan bayangan mereka melesat ke hadapan si nenek imut itu dan langsung melayangkan serangan tebasan pedang ki miliknya yang hampir saja memenggal kepalanya. Dan itu memaksa pasangan gila ini mengambil jarak. Ya, melihat ada yang aneh dengan lawannya, membuat si nenek imut ini berujar, "Tetua Li, kenapa kau diam saja? Lakukanlah sesuatu." Ya, lihat, mereka tidak memiliki tubuh fisik, gunakan serangan jiwa, ujar Tuan Li. Ya, mendapatkan informasi dari Pak Tua Li. Kini ketika para pasukan bayangan mencoba untuk mendekati mereka, di sini nenek imut dan juga kakek Eji, mereka melepaskan teknik serangan jiwa yang dapat menahan pergerakan dari para pasukan bayangan itu. Tapi melihat lawannya hanya dapat terhentak sedikit saja, membuat si nenek ini berujar, kami berdua hanya dapat memukul mundur mereka sedikit. Dengan serangan jiwa kami, tidak ada satupun di antara mereka yang terpengaruh dengan parah. Sedangkan untuk para pasukan bayangan, ketika kelemahan mereka telah diketahui, gini para pasukan bayangan itu pun harus bertarung dengan serius. Maka dari itu, salah seorang pasukan pun berujar, bentuk formasi. Ya, dan kini para pasukan bayangan mereka pun membentuk sebuah formasi unik di udara yang membuat mereka dapat menggunakan teknik aneh yang berbentuk gumpalan asap berwarna merah. Dan itu membuat Tuan Li yang melihatnya, ia berujar, apa ini? Ini adalah teknik formasi satu kesatuan. Sedangkan untuk para prajurit bayangan, setelah mereka menyatukan kekuatan, salah seorang pasukan berujar, teknik kami ini dibuat khusus untuk para pasukan kami yang ada di ranah Tianxuan. Maka dari itu semuanya bersiap, serang. Ya, ujar para pasukan bayangan itu. Sedangkan di sisi lain, di sini pasangan tetua keluarga Luo, mereka pun bersiap untuk melakukan defense dan berujar, sial. Ada apa dengan mereka ini? Ini sungguh menjijikkan. Ya, serangan jiwa yang mereka lepaskan kembali ternyata tidak dapat menembus pertahanan milik pasukan bayangan. Dan itu membuatnya berujar, sial, bagaimana bisa mereka memantulkan serangan kita? Dan itu juga membuat kakek Eji ini berujar, nenek, apakah kita harus menggunakan teknik hidup mati kita? Tidak. Serangan fisik tidak bekerja kepada mereka. Sial. Dan Tuan Li pun datang. Hei, melihat Tuan Li datang membuat nenek ini berujar, Pak Tuan Li, apa yang kau lakukan? Apa yang akan aku lakukan? Bukankah itu telah jelas? Aku akan membantai para sampah-sampah sombong ini dengan menggunakan teknik iblis formasi ketiga, raungan naga kematian. Ya, teknik raungan naga milik Pak Tuan Li dapat memberikan efek damage yang cukup kuat untuk menghancurkan formasi unik milik para pasukan bayangan. Dan itu juga membuat formasi yang dibangun oleh mereka menjadi kacau balau. Dan itu membuat mereka juga menjadi kocar kacir. Siap. Itu adalah teknik seni bela diri jiwa. Semuanya berhati-hatilah. Sedangkan untuk Tuan Li yang melihat formasi milik para sampah-sampah itu hancur, membuatnya berujar, Apa ada lagi yang mau maju? Majulah kalian. Ya, melihat formasi unik mereka tidak berguna di hadapan Tuan Li, membuat para pasukan bayangan sedikit ragu tentang langkah apa yang harus mereka lakukan. Sedangkan untuk si nenek imut, ia juga berujar, Pak Tuan Li, kau memang hebat. Kau bahkan tahu teknik seni bela diri jiwa. Kenapa kami tidak pernah melihat kau melakukannya? Apa? Kau bertanya kenapa? Apakah kau iri? Sejak kita bergabung dengan anggota keluarga Luo,
Zaufan, ia memberikan kita masing-masing satu teknik seni bela diri yang cocok dengan tubuh kita. Dan masing-masing dari kita memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Dan asal kalian tahu, aku juga tertarik dengan teknik jurus hidup mati milik kalian. Tapi, apakah kalian pikir aku dapat melakukannya? Menggunakan teknik itu? Tidak. Aku tidak dapat melakukannya. Dan kalian lihat, teknik raungan naga kematianku adalah teknik seni bela diri dengan teknik suara. Tapi inti dari seni bela diriku ini adalah teknik seni bela diri tubuh. Dan itu tidaklah cocok untuk kalian. Karena kalian berdua berlatih dengan menggunakan teknik air dan juga api. Seni bela diri tubuh tak akan pernah cocok untuk kalian berdua, ya kan? Ya, kami paham Pak Tuwali. Kalau begitu, kau urus mereka. Dan kami akan mengurus yang di belakang. Dan mari kita selesaikan ini secepat mungkin. Ya, kau benar. Baiklah, kita selesaikan ini semua, ujar Tuan Li dengan tubuh yang telah ia lapisi dengan aura bertarung. Tapi tiba-tiba saja Tuan Li yang telah mengeluarkan aura bertarungnya harus sedikit ternotis akan suatu hal ketika ada seseorang yang berujar, dasar sampah. Kau terlalu percaya diri dengan teknik murahanmu itu, ujar sosok aneh lainnya dari atas sana yang tiba-tiba saja melepaskan semacam rantai dengan hook baja di ujungnya, di mana benda itu juga melepaskan tekanan yang tidak main-main. Dan itu membuat mereka, Tuan Li dan juga dua tetua lainnya merasakan tekanan yang sangat-sangat mengerikan datang ke arah mereka. Sial, apa itu tekanannya? Tekanannya sangat mengerikan. Orang ini dia berbeda daripada kroco-kroco lainnya. Namun untuk menghadapi serangan itu, bukannya mundur ataupun memutar arah. Di sini Tuan Li, ia bersiap untuk menerjang dengan kekuatan yang telah ia siapkan di tangannya, yaitu dengan teknik gaya iblis kedua. Tapi di sini Tuan Li ia harus dihantam dengan sangat-sangat keras, yang membuat Tuan Li harus tersungkur dari balik kepulan asap yang sangat tebal itu. Dan itu mengejutkan pasangan tetua ini. Karena memang di sini Tuan Li ia tersungkur terkena serangan yang dilepaskan oleh Shadow King. Dan melihat Tuan Li yang tersungkur setelah terkena serangan itu, di sini Shadow King ia pun berjalan dan menunjukkan dirinya di hadapan para tetua milik keluarga Luo. Sedangkan untuk para pasukan bayangan yang lainnya, melihat pimpinan mereka harus sampai turun tangan langsung, membuat para prajurit bayangan ini dengan tubuh yang gemetar. Mereka berujar, "Kapten, maafkan kami. Kami tidak berguna. Kami tidak dapat mengalahkan mereka." Ya, musuh kita kali ini memang sedikit sulit. Dan ini bukanlah salah kalian hingga membuat aku harus ikut campur tangan. Dan untuk Shadow King, ia juga kembali menarik senjatanya kembali setelah ia menghajar Tuan Li. Namun, melihat Tuan Li yang dapat kembali bangkit setelah terkena serangan mematikannya, ia berujar, Junior, kau boleh juga. Kau masih dapat hidup setelah terkena seranganku. Ternyata kau memang cukup hebat." Sedangkan untuk Tuan Li, ini memalukan. Kau mungkin memang kuat, tapi kau saat ini belum berada di ranah maya. Maka dari itu, di bawah langit Tianyu ini, tidak ada satu orang pun di ranah radian di luar sana yang dapat membunuhku dalam satu serangan. Dan setelah alur cerita dari Magic Emperor minggu ini, dan sampai jumpa minggu depan untuk Magic Emperor, dimana di part selanjutnya setelah ada pertarungan antar Tuan Li dan juga Shadow King, Zaufan ia baru muncul. Dan pertarungan Zaufan mungkin aja terjadi minggu depan atau 2 minggu lagi lah. Dan sampai jumpa di part selanjutnya. Kenapa pendek bang? Aduh, memang dari sananya pendek kali cuk. Jadi nggak bisa ditambah-tambah. Kalau tambah-tambah malah aneh nanti. Tapi ngomong-ngomong, ada nggak yang mau bantuin main Mobile Legends gendong? Waduh, belum pernah main. Jadi udah lama nggak main maksudnya. Dan sampai jumpa. Kalau ada nanti tolong di komen ya. Waduh. Kita live kali ya malam-malam Mobile Legends ya. Dan sampai jumpa. Bye.